menjadi dewasa dalam iman itu kalau kita mempunyai 3 hal yang pokok. Yang satu, pengenalan tentang Allah itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang kedua adalah pengenalan tentang siapa manusia sesamaku itu lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Yang ketiga adalah penyembuhan luka batin. 3 hal ini menjadikan kita menjadi dewasa dalam iman. Apa yang ditanyakan oleh para rasul, Thomas ya menanyakan, tidak tahu jalannya kemana itu. Ya, para rasul pun termasuk Petrus dalam teks yang lain tidak terlalu mengenal Tuhan Yesus. Para rasul itu adalah lingkaran dalam, ya, 12 rasul. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus yang terus lebih baik, termasuk membaca Alkitab, maksud saya membaca kitab suci, itu menjadi sesuatu yang penting sekali supaya kita mempunyai pengenalan yang lebih tinggi, lebih dalam tentang Tuhan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan juga, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, kita sudah paham itu. Tidak perlu untuk mencari yang lain. Tidak usah pergi ke orang pintar. Nah, inilah, maka sekali lagi pengenalan kita akan Tuhan Allah itu mesti diperdalam supaya kita mempunyai pengetahuan yang lebih. Ya, kalau katakan sempurna pengetahuan kita, tidak. Tetapi bahwa kita belajar. Sehingga apa yang ditanyakan oleh para rasul itu sebenarnya dalam arti tidak perlu. Sampai pada kalimat yang terakhir, ya, dikatakan pada kalimat yang terakhir, apa itu? Ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Inilah, maka pengenalan kita harus terus. Nah, ini pengenalan itu juga dalam arti begini, anak-anak yang masih kecil-kecil belum mengenal. Dan siapa? Orang tualah yang memperkenalkan Tuhan itu pada anak-anak itu. Kemarin hari Rabu Ambu selesai misa, seorang anak kecil, saya pakai jubah begitu, lalu ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi orang yang pakai baju putih Tuhan Yesus. Jadi saya dipanggil Tuhan Yesus di sana. Karena mamanya, papanya mengajari begitu, karena pakai jubah putih begitu ya. Jadi pengenalan itu, ya, tidak apa-apa. Termasuk kitab suci dengan bahasa anak-anak, ya, kitab suci dengan bahasa sehari-hari, itu tidak apa-apa. Tapi lama-lama nanti kitab suci yang standar, Deuterokanonika yang standar seperti itu ya. Kita juga ngerti bahwa anak-anak belajar tentang banyak hal, dan kita memberitahu kepada mereka dalam bidang iman. Itu tanggung jawab pertama adalah orang tua. Nah, meningkat bahwa pengetahuan akan Tuhan Allah itu kita dapatkan juga dari gereja lewat magisterium, kuasa mengajar gereja. Ini Bapak Dewan, Ibu Dewan, ada Pak D, Bude ya. Pak D itu Pak Dewan, Bu Dewan, nah, ya, di sana ya. Dan yang lain saya tidak tahu yang lain ya. Itu juga mengenal itu kuasa mengajar gereja. Jadi termasuk tafsir kitab suci dan sebagainya, gereja mempunyai kuasa itu, sehingga kita menjadi satu kesatuan. Ajarannya tidak berbeda, tetapi menjadi pengajaran yang sama. Standarnya apa? Katekismus Gereja Katolik. Itu yang agak tebal, ada ringkasannya. Itulah yang pokok. Sehingga di luar itu tambahan, tetapi yang pokok adalah itu, pengenalan itu. Gereja mengajarkan. Dalam gereja ada ungkapan yang bagus, Ecclesia semper reformanda, Ecclesia semper purificanda. Apa artinya? Gereja harus senantiasa diperbaharui, tetapi sekaligus juga gereja harus senantiasa dimurnikan. Ini pengetahuan tentang Tuhan Allah itu terus. Yang kedua yaitu kita menjadi semakin dewasa dalam iman kalau kita mempunyai pemahaman tentang manusia itu siapa lebih dalam lagi. Jadi manusia itu ternyata beda-beda.
ada perbedaan latar belakang, perbedaan kepribadian, perbedaan pendidikan, kok orang ini begitu, begini gitu ya. Ada perbedaan juga kebiasaan dalam keluarga. Kita semakin memahami, semakin memahami, semakin memahami. Maka sebetulnya saudari-saudara yang terkasih, dengan kita keluar dari daerah kita, itu dalam arti tertentu menjadikan kita dewasa. Ya, di Wonosobo ada seorang anak yang lumpuh polio zaman dulu ya, pokoknya tidak disuntik itu dalam polio gitu. Dia di rumah saja dan dia sangat terbatas karena dia tidak bisa pergi-pergi kecuali dibantu oleh orang lain. Kemudian waktu zaman dulu masih mahal namanya internet. Saya bilang, kamu tidak bisa pergi tapi dengan internet kamu bisa pergi. Kemudian dia dengan internet lalu dia mempunyai, ya dalam zaman dulu masih ada email segala ya. Lalu dia pengetahuannya akan luas, relasi-relasinya banyak sekali dan dia senang. Walaupun dia tidak bisa tanda petik bepergian, traveling lah gitu, tetapi bahwa dia mempunyai pengalaman, pengetahuan, mempunyai sahabat tuh orang-orang yang begitu banyak sekali. Itulah menjadikan kita dewasa. Maka sebetulnya dengan kita bertemu dengan banyak orang berbeda-beda, itu kita akan didewasakan. Termasuk juga dalam lingkungan, dalam kelompok kategorial, itu kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda, itu tidak apa-apa. Termasuk anak masih muda, PPA atau remaja Katolik atau UMK dan sebagainya, belajar berinteraksi dengan orang lain, belajar untuk mengatasi kalau ditolak oleh orang lain atau proposal keliru dikoreksi lagi, seperti mahasiswa yang mau membuat bab 1 dikoreksi ganti lagi, seperti itu menjadikan kita dewasa. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyembuhkan luka, apalagi? Luka lagi, masih luka, karena ada luka di atas luka lagi, ya. Itulah yang harus kita sembuhkan, menjadikan kita semakin dewasa. Saya dan Anda, kita masing-masing mempunyai luka batin yang berbeda-beda, ya. Entah diketahui atau tidak ketahui, ada itu. Bagaimana kita menyembuhkan berangsur-angsur ya. Kalau tidak bisa kontan ya nyicil ya. Jadi menyembuhkan itu sedikit-sedikit gitu ya. Ikut retret penyembuhan luka batin. Kalau bisa ya syukur. Belum sembuh ya ulangi lagi begitu ya. Itulah berangsur-angsur. Kalau tidak bisa kontan ya nyicil ya, sedikit-sedikit kita sembuhkan. Sehingga saudara-saudara terkasih, berdasarkan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, dengan kita mengenal Tuhan Allah lebih baik, mengenal manusia itu lebih baik, dan juga menyembuhkan luka-luka batin, maka saya menjadi orang yang semakin dewasa dalam iman. Nah,